Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Di tanggal 14 Maret ini hari Sabtu. Alhamdulillah di bulan Ramadan masih produktif ya. Masih Zoom, masih semangat gitu. Nggak sekedar berkawan dengan bantal. Siap belajar, Masya Allah. Dan ini adalah pertemuan ketiga kita di Daras Filsafat bersama Mas Teddy Prasetya Yuliawan. Yang pertama waktu itu kita bahas tentang mengenal filosofi. Jadi dasar-dasar filosofi, apa itu filosofi, teman-teman yang belum nonton YouTube-nya bisa langsung cus ke rekamannya. Nah, kemudian yang kedua, pertemuan kedua waktu itu kita membahas tentang manusia. Hmm. Ini menurutku terlalu pendek, Mas, yang pembahasan manusia itu. Terlalu singkat. Ini padahal Iya. waktu itu peserta tuh kayak masih pengen nanya gitu. Soalnya kan, ya kebayang ya, materi yang mungkin berapa SKS gitu kalau di kuliah Mas Hmm. Teddy di peres jadi cuman berapa jam. Iya. Nah, sekarang pertemuan ketiga, Alhamdulillah kita bahas tentang memahami realitas. Yang tadi Mas tadi udah spill-spill, ini topik yang abstrak tapi konkret. Walah, kipiye. Iya, 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 iya. Oke, Oke. Alhamdulillah kita langsung saja. Mas tadi Siap. monggo menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Makasih Mbak Lia, teman-teman semua yang udah hadir dan nanti yang mungkin menyimak ya di rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi. Ini memang jadwal kita suka ganti-ganti menyesuaikan waktu bisanya aja. Malam-malam soalnya bulan Ramadan masih ada terawih karena apalagi 10 hari terakhir ya. Kalau jadi kalau ditunda habis Lebaran kayaknya kejauhan ya daripada saya. Soalnya Jauhan. ini kan dari filsafat 3 ya. Visinya soalnya 100 ya minimal ya Li ya. Benar. Nah, kayak Pak siapa tuh Pak Faiz tuh udah nyampe 500 kalau nggak salah. 500. Tapi dia seminggu sekali Li. Iya. Dan Itu seminggu sekali ganti topik terus, iya. Masya Allah. Seminggu sekali nyampe 500 itu berapa ya? 10 tahun kan. Nah, Luar ya, biasa. kita kita visinya 100 dulu lah. Jadi kalau belum 100 moga-moga jangan berhenti dulu ya kan. Jangan, jangan, Insya Allah. Nah, jadi apa namanya? Kita masih pakai buku yang sama ya, Manuel Velasquez, tapi kita bahas per bab. Ya betul tadi kata Mbak Lia. Per bab itu sebenarnya topik tersendiri di dalam filsafat. Misalnya yang hakikat manusia itu namanya topik memang filsafat manusia ada ya. Dan itu memang satu mata kuliah tersendiri ya. Nama lainnya antropologi filosofis sih. Jadi dibedakan dengan antropologi budaya. Kalau kita apa namanya belajar ilmu antropologi itu yang ada di Fakultas Ilmu Budaya misalnya gitu ya. Kalau nggak salah di UGM ada. Di mana lagi yang ada antropologi ya? Di Unbrau kalau nggak salah ada. Nah itu kan antropologi yang membahas itu biasanya masyarakat yang suku-suku gitu-gitu ya. Sekarang sih udah mulai bahas kota juga. Antropologi itu kan artinya antro itu kan manusia. Jadi antropologos ya, logos atau ilmu tentang manusia. Itu sebenarnya di filsafat istilah yang sangat luas. Sebenarnya sosiologi masuk di situ, psikologi masuk di situ. Nah, tapi ketika jadi bidang tersendiri yang mempelajari suku-suku tertentu, terasing gitu, dulu ya awal mulanya ya, itu kemudian menjadi antropologi budaya. Gitu ya. Nah, karena ada antropologi budaya, lalu kemudian psikologi sebenarnya bagian dari situ ya. Nah, tapi ketika kita membahas manusia dalam arti yang paling hakikat gitu ya, nah itu ya akhirnya jadi antropologi filosofis gitu. Atau bahasa mudahnya ya filsafat tapi tentang manusia. Itu emang gede sih. Jadi mungkin nanti kalau pengantar-pengantar udah selesai ya buku ini udah habis per babnya kan berarti kan pengantar selesai. Nah, kali kita akan coba deep dive masuk ya. Jadi bisa jadi beberapa pertemuan memang ngomongin filsafat manusia aja dan kita pakai bukunya siapa gitu. Nah, hari ini juga sama nih. Ini juga topik gede nih sebenarnya di pembahasan kita kali ini ya. Aku coba tayangin ya langsung ya. Nah, udah kelihatan kah? Udah. Nah, ya, jadi ini topik besar. Tadi sempat aku agak terlambat sih harusnya nge-share-nya yang ngingetinnya yang lalu-lalu ya. Ada video yang pertama ya.
Mas kita bahas hakikat filsafat itu kan ada satu eh, bahasan tentang bidang-bidang filsafat apa aja. Nah, salah satunya adalah bidang yang namanya metafisika. Nah, kalau ingat, kalau lupa nanti nonton itu aja video pertama ya. Metafisika itu bukan bahas soal jin atau roh halus gitu ya. Ingat ya, sudah menekankan itu. Jadi secara mudah memahaminya adalah gini, kan kita mengenal ilmu fisika ya. Fisika itu kan ilmu tentang yang fisik. Itu jadi hitung-hitungan kalau sudah belajar yang rumus-rumusnya. Tapi sederhananya fisika kan belajar tentang ilmu yang fisik. Angin, bumi gitu ya. Nah, nanti jadi ilmu gravitasi macam-macam lah. Nah, metafisika tuh berarti membahas yang melampaui fisik. Karena meta itu kan artinya melampaui fisik. Tuh, hal-hal yang melampaui fisik, hal-hal yang nanti kan kita bahas di sini, kita anggap ada, tapi kalau ditanya fisiknya yang nggak kelihatan atau nggak bisa disentuh secara langsung oleh indera, tapi ada gitu. Nah, sebenarnya jadi luas ya. Nanti kan kita kan bahas misalnya di fisika itu kita tahu ada hubungan sebab akibat ya, kayak kayak kita jatuhin barang gitu atau kita gaya dorong lah, ilmu tentang gaya dorong ya di fisika itu kan bisa dipahami karena kita meyakini adanya prinsip sebab akibat kan. Kita dorong nanti gayanya berapa lalu kemudian apa namanya bendanya terdorong dengan kecepatan berapa gitu kan. Itu kan karena kita meyakini ada prinsip eh, cause effect ya kan. Tapi kalau ditanya cause effect itu sendiri kelihatan nggak gitu. Nah kan nggak kelihatan tuh. Tapi kita yakini ada gitu. Nah, pembahasan hal-hal yang seperti itu namanya metafisika, melawan fisika. Ya mungkin pada akhirnya ya nyambung soal jin juga sih. Karena karena nanti misalnya kalau kita sebagai posisinya orang beragama ya, orang religius, ya salah satu yang kita yakini kan memang yang namanya apa tuh yang gaib ya. Orang muslim kan gitu yang gaib. Yang gaib itu kan pasti metafisika ya. Kalau bisa dilihat sebenarnya ya jadi fisika. Ya, jin bisa dipegang gitu ya. Jadi fisika dong jinnya ya. Gitu. Jadi nah itu. Nah, ini akan membahas hal-hal metafisika itu. Basisnya masih buku ini ya, Philosophy of Text with Readings, edisi ke-13, bab yang ketiga ya. Judulnya Reality and Being sebenarnya. Nah, tapi di sini nanti kita akan lihat menimbang fondasi dari realitas dan kebenaran lah, ini judulnya sesi kali ini. Nah, tadi sempat udah disinggung soal ini area yang sebenarnya disebut sebagai metafisika ya. Cabang filsafat yang mempelajari karakteristik paling umum dan utama dari realitas atau kenyataan, memahami realitas atau memahami kenyataan dan keberadaan. Ini menarik nih. Misalnya ya, kira-kira Mbak Lia, Zulfa ini ada nggak sekarang di sini? Ada. Tapi kan nggak secara fisik kita lihat ya dia ada ya. Mm-mm. Jadi gimana ya? Kenapa kita tadi bisa meyakini dia ada itu? Padahal Dari suaranya. ada suaranya ya. Jangan-jangan suara itu AI itu, iya kan? Enggak. Iya kan? Kayaknya enggak, tapi kenapa Mbak Lia bilang enggak? Kayaknya bener kok itu gitu. Ya karena udah sering berinteraksi, jadi tahu intonasinya. Hmm. Intonasinya bukan intonasi AI, bukan. Kalau intonasi AI Ah. mungkin kayak enggak, aku masih belum pulang gitu kan. Aku pulang besok. Ini kan enggak kan? Iya, 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 iya. Iya, berarti kan ada caranya kita tadi atau Mbak Lia tadi barusan ya untuk memahami keberadaannya si Zulfa, ya kan lewat suara yang tapi suaranya kan masalahnya cuman nih ya kalau kita lihat ya suaranya Zulfa itu konkretnya di dalam momen ini kan cuman gelombang dari apa ya jalinan ini kan elektronik yang ada di laptop kita kan Mm-mm. bukan Frekuensi beneran suara Zulfa loh. yang terkirim, bukan. Iya, Kode, gitu. kode, kode. Iya, kode-kode terus di apa istilahnya diubah menjadi eh, suara yang dari laptop kita terus nyampe ke kita gitu apa istilahnya itu ya. Mm-mm, di coding Iya gitu. kan? Tapi kok Mm. kita bisa bilang dia ada gitu. Nah, fenomena kayak gini nih yang bikin penasaran ya di filsafat ya. Gimana manusia sebenarnya mengatakan sesuatu itu ada gitu.
Padahal kita nggak lihat langsung, ya kan? Kita dengar suara, ya memang sih kita merasa dengar suaranya, tapi suaranya konkretnya di sini bukan suara Zulfa, suara laptop sebenarnya. Oh, oke. Iya tuh. Bentar Mas, pelan Mas, pelan Mas. Jadi ini kayak kan ada kan yang em, bilang kalau aku nggak lihat aku nggak percaya ya kan? Nah, iya benar. Berarti berarti itu kan masih pernyataan dangkal ya. Karena Iya. sebetulnya tidak semua yang bisa kita lihat dengan segala keterbatasan panca indera kita itu Mm. sebenarnya nggak ada gitu. Ada banyak hal-hal Mm. yang ada walaupun kita nggak bisa lihat gitu ya. Iya betul. Hmm. Nah, tapi kalau suara Zulfa tadi masih mendingan karena ya kita kan udah biasa ya dengan sains kita bisa menjelaskan lah gitu. Tapi yang agak lebih menarik lagi, misalnya hmm, suara pikiran atau suara batin atau suara kesadaran. Coba deh, siapa di ruangan ini yang mau memungkiri bahwa pikiranku tuh tidak pernah bersuara atau tidak pernah batinku tuh tidak pernah. Siapa yang mau memungkiri hal itu? Aku nggak punya suara batin gitu, suara suara di pikiranku nggak ada suara. Siapa yang mau memungkiri hal itu? Berani nggak? Ya, ada, soalnya ada. Ada kan? Nah, tapi kan coba ditangkap, coba diindra kan nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kita tuh bisa mengetahui sesuatu, kita anggap ada, padahal tidak lewat indra, itu menariknya. Mm-mm. Nah itu loh, paling banter kalau pakai sains sekarang, paling kita pasang alat-alat gitu, terus pas kita mikir sesuatu, berarti ada suaranya ya, Mm-mm. terus paling ya gelombang otaknya bereaksi, paling kan gitu kan. Kayak ini siapa Hawking yang dia pakai gelombang itu kan sih Mas? Kayak aku pernah lihat gitu dia pakai kayak itu gitu. Oh ya, oh nggak, aku nggak tahu persis. Cuma maksudku kan bisa toh kita pasang alat, kemudian Mm-mm. kita mikir sesuatu kan mikirnya pasti bentuknya kan bayangan atau suara kan. Mm. Terus oh kalau lagi mikirin utang misalnya, lalu gelombang otaknya bereaksi gitu kan bisa kelihatan. Tapi kan itu hanya menangkap gelombang otak, bukan menangkap suaranya itu sendiri. Gitu. Jadi kenyataannya hari-hari kita itu berurusan dengan hal-hal yang metafisis gitu sebenarnya. Nah kita pengen tahu, berarti hakikat segala sesuatu itu apa gitu ya. Nah itu tadi gue bilang konkret kan yang namanya suara dalam pikiran kita itu kan konkret. Ada maksudnya kita mau memungkiri itu. Tapi kalau dibilang nggak konkret juga nggak konkret. Abstrak ya abstrak. Tapi kita mau bilang enggak. Kalau seeing is believing berarti enggak ada Iya. yang namanya suara batin tuh enggak ada. Loh, ya silahkan mau mau memungkiri itu gitu. Jadi ini kayak bergelut dengan diri sendiri. Nah, itu tuh Iya, ini ya, karena dia bergelut dengan pikirannya sendiri, dengan iya. hmm, Ada kan itu. Masa mau dibilang nggak ada hal kayak gitu. Tapi ada. nggak bisa ditunjuk, nggak bisa dilihat. Yang lebih menarik lagi, kenapa kajian metafisik ini jadi seru ya? Ngomongin hal yang metafisis itu ada apa enggak itu jadi seru. Karena salah satu yang sudah disepakati nih di banyak banyak pikiran, salah satu ciri dari pikiran kita itu adalah yang namanya intentionalitas. Intentionalitas itu artinya keterarahan intention. Jadi pikiran kita itu selalu memikirkan sesuatu. Tidak pernah kita berpikir tidak tentang sesuatu. Kosong itu nggak mungkin. Sekosong-kosongnya pasti ada yang dipikirin gitu. Ya itu Nah, tentang kekosongan itu iya, sendiri. iya. Jadi, Jadi pasti ada intentionnya kan. Nah, hmm, kalau aku bilang aku lagi mikirin majalah, kan berarti ada bisa ditunjuk majalahnya kan, bisa ditunjuk. Aku hmm, lagi mikirin apa mouse, bisa ditunjuk mouse-nya kan. hmm. Nah, aku lagi mikirin perasaanku, bisa nggak? Bisa kan? Bisa, Tapi coba ditunjuk perasaannya, nggak 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 tampak. susah kan? Nggak tampak. Padahal pikiran tadi disepakati itu selalu menunjuk pada sesuatu. Lah, kok aku bisa menunjuk perasaanku, padahal perasaanku nggak bisa ditunjuk. Hmm. Aku bisa menunjuk kepada Tuhan, aku berdoa pada Tuhan. Tapi aku nggak bisa menunjuk Tuhan gitu. Ini kan Hmm. seru nih. Metafisika ini kajian seru gitu karena berarti ada sesuatu yang tidak bisa dilihat
oleh indera, tapi ada. Karena buktinya aku bisa menunjuknya dalam dalam pikiranku, tapi nggak bisa Mm. menunjuknya dengan jariku gitu. Iya, kayak orang patah hati itu ya Mas ya. Mm-mm. Susah. Mm-mm. Nah, nanti kalau secara praktis ya, seperti apa implikasinya? Ternyata ya, pandangan metafisika itu membentuk fondasi dari apa yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Dan kita yang penting nanti jadi konkret sekali. Contoh misalnya ya, sekarang tuh ada tema yang naik kan kesehatan mental. Ya Mm. kan lagi jadi concern di mana-mana ya. Berarti kesehatan mental kita anggap penting. Tapi kalau ditelusuri, coba mental tuh apa gitu. Mental tuh kan metafisik, Mm. ya kan? Berarti kita tuh menganggap ada sesuatu yang tidak tampak oleh indera, namanya mental Mm. atau jiwa gitu ya. Kita anggap ada meskipun nggak kelihatan. Dan karena kita anggap ada, kita anggap kesehatannya jadi penting. Lalu kita sampai bikin program kampanye kesehatan mental. Sampai segitunya loh. Mm. Nah, bangsa yang lagi nyebelin banget itu ya, Israel itu, kan dia tuh meyakini satu konsep metafisik ya sebagai apa bangsa pilihan Tuhan lah gitu ya. Dengan tanah yang dijanjikan itu kan metafisik sekali. Tapi keyakinan mereka itu sampai bikin mereka punya bom nuklir, sampai mereka menjajah negara lain, sampai sekarang nggak berhenti ngebomin Iran gitu. Jadi metafisik ini ternyata implikasinya sangat fisik, sangat Mm. konkret. Itu ideologi, agama itu kan semua metafisik yang meyakini hal metafisik, tetapi punya implikasi sangat praktis gitu. Seharusnya sih orang-orang di ilmu sosial itu apa ya sangat dekat dengan hal ini seharusnya. Karena ilmu sosial itu banyak hal yang nggak bisa dilihatnya daripada yang bisa ekonomi ya. Kan ngomongin soal apa namanya invisible hand gitu. Jadi ya, namanya aja invisible hand kan berarti kan nggak kelihatan, tapi diyakini dan itu menjadi mekanisme pasar gitu kan. Jadi keputusan pemerintah gitu. Sosiologi juga begitu meyakini adalah kelas-kelas sosial. Itu kan bukan berarti kelasnya kelihatan ada kotak-kotaknya kan. Mm. Itu. Jadi nah, akhirnya dari kelas sosial ada kalau karena orang sosiologi meyakini adanya kelas sosial itu ada, akhirnya bikin kebijakan pemerintah soal apa bansos misalnya gitu ya soal tunjangan-tunjangan BPJS itu gitu. Nah kalau dirangkum nanti ya nanti rangkum ternyata bahasan soal metafisika itu cuma dua, paling gedenya cuma dua. Satu adalah pertanyaan apakah realitas itu hanya fisik saja atau material atau ada yang disebut realitas non material. Perdebatannya cuma dua itu. Umumnya orang cuma berdebat di antara yang satu bilang enggak, dunia ini hanya murni material, yang lain bilang enggak dong, ada yang non material. Cuma dua itu. Gitu. Nah, tapi dua itu nanti masing-masing punya turunan implikasi yang sangat luas gitu. Nah, ini pengantarnya. Nah, jadi kalau di gambar ini kan ya materi atau fisis itu dunia itu hanya materi saja atau enggak, ada yang namanya roh, pikiran gitu, spirit itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu yang paling gampang yang material. Paling gampang tapi paling dangkal itu memang memandang dunia sebagai materi, ya. Namanya materialisme. Jadi kalau kita ngomong materialisme di filsafat itu jangan diomongin soal Duit. soal duit, ya kan? Iya, iya, implikasinya soal duit memang implikasinya. Orang yang mata duitan tuh ya memang ngomong, tapi bukan cuma itu maksudnya ya. Maksudnya materialisme itu menganggap bahwa alam semesta itu murni hanya fisik tok. Nah, jadi kayak gini misalnya ini kan apel ya, berapel. Ya, ntar aku pasang ini lah kayaknya annotate ya, biar kelihatan. Nah, ini ya, ini kan apel nih. Apel ini kan materi ada bendanya. Nah, kalau psikologi kan menjelaskan kan entah gelombang, entah warnanya gitu ya masuk ke mata gitu. Namanya sensory input kan ini dipelajari di psikologi kognitif nih. Masuk ke mata lalu diproses sama pikiran, fisik juga katanya ya yang proses ya, fisik otak proses.
Nah, nanti ada pemikiran ya bahwa segala sesuatu yang nyata adalah objek yang bisa diamati. Jadi yang dianggap nyata atau ada tuh adalah objek yang bisa diamati. Ya, realitas pada dasarnya tuh hanya materi fisik aja kayak gini kan kenyataannya seperti ini kan. Aku ngerti apel ya karena ada benda namanya apel masuk bisa kulihat ya, aku proses di sini. Sehingga kalaupun tadi misalnya aku tanya soal oh, gambar dalam pikiranku ya nggak bisa kutunjuk. Orang materialis bilang-bilang enggak itu cuma jejak memori aja gitu. Karena kamu pernah lihat apel, lalu ada jejak memorinya, kamu bisa ingat, bisa bayangin apel. Tapi kalau nggak ada jejak memorinya, ya kamu nggak bisa gitu bayangin apel. Nah, siapa aja yang tergolong pemikir jenis ini? Kalau yang paling tua yang cukup dikenal itu namanya Demokritus ya. Di era Yunani kuno sebelum sebelum Sokrates, Plato. Nah, dia bilang bahwa alam semesta murni terdiri dari atom-atom. Jadi di masa Yunani itu udah ngomongin atom, tapi tidak seperti atom yang sekarang ya. Dulu tuh seolah-olah atom tuh memang hanya satu entitas tok. Nah, sekarang kan kita bisa ada proton, elektron gitu kan. Nah, kalau kalau dulu murni hanya, jadi diyakini begitu bahwa nanti akan ada, bukan nanti akan ada, bahwa dunia itu bisa dipecah-pecah sampai yang titik paling kecilnya namanya atom. Nah, dunia ini hanya susunan atom-atom aja. Gitu. Nah, yang aku menarik pas baca buku ini adalah ternyata kan ini Demokritus kan di Yunani kuno lah ya. Bisa dibilang Barat lah ya, kan turunan pemikiran Barat kan dari Yunani. Aku pikir Timur tuh beda gitu ya. Tapi ternyata di India itu namanya sekolah Charvaka atau mazhab Charvaka itu ternyata mereka meskipun Timur ya India itu punya keyakinan yang mirip gitu bahwa persepsi indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan gitu. Nah, jadi yang namanya penderitaan manusia dan segala macam itu semua bisa dijelaskan secara materi. Tidak ada unsur-unsur yang sifatnya roh dan segala macam. Ternyata India pernah punya pemikiran yang seperti ini. Yang ketiga yang agak lebih modern namanya Thomas Hobbes dan Lametri. Nah, ini karena sudah masuk era modern ya, jadi memandang manusia itu ya kayak mesin aja gitu. Manusia itu kayak mesin, mesin yang canggih lah gitu. Nah, sehingga yang disebut dengan mind atau pikiran itu ya hanya proses movement aja, move atau pergerakan kayak mesin ya kan. Mesin kan eh, apa namanya bensinnya bergerak, kemudian ada energi yang bergerak kayak gitu aja. Gitu. Nah, manusia juga kurang lebih seperti itu yang namanya pikiran, perasaan itu ya cuman eh, mekanisme material. Kayaknya masuk akal ya, ada bener juga ya. Ya kan misalnya pikiran itu ditentukan oleh ini indera kok. Ya benar juga sih kalau orang yang buta sejak lahir misalnya, apa dia bisa lihat apel? Apa ada konsep apel di dalam pikirannya? Nggak ada. Iya kan? Atau Hmm. anggaplah apa namanya otaknya misalnya kena stroke gitu ya, nggak bisa memproses juga. Ya mau mau anggaplah dia dulu punya memori, punya pikiran juga nggak akan bisa muncul kan gitu. Hmm. Nah, kayak orang stroke kan gitu ya. Dia dulu bisa ngomong, kena stroke, benar kena saraf bicaranya, nggak keluar tuh. Berarti kan fisik otak itu yang menentukan. Gitu. Bener nggak kira-kira? Sambuat bener mas, Sama sambuat. bener ya. Iya, iya. Iya sama bener. Nah, tapi kita kan mulai bingung ya sama sebagai orang beragama terutama ya. Mosok sih gitu ya. Iya. Terus gimana? Ruh. Agak holistik gitu nih. Iya kan? Gimana ruh, apa namanya? Malaikat gitu kan? Nih. Itu gimana dong gitu. Nah, makanya di materialisme ini ada celah konseptual maksud. Jadi ada sasaran kritiknya ya. Iya, kita jadi nggak bisa menjelaskan yang namanya kesadaran atau consciousness gitu. Yang tadi sudah sempat kita bahas ya. Kenyataannya kita nggak bisa mungkiri lah. Eh, kita tuh punya pikiran, kesadaran gitu. Masa kita mau ngaku kita nggak punya kesadaran ya? Kan unik ya. Bedanya manusia dengan hewan kan minimal kita tuh yang signifikan adalah kita bisa menyadari diri kita sendiri kan. Ya kan? Masa kita mau menyangkal hal itu ya? Sulit lah kita menyangkal hal itu. Padahal kesadaran itu nggak ada masanya, ya nggak ada beratnya, nggak ada warnanya, nggak ada dimensi spasialnya, nggak ada ruangnya gitu. Kalau misalnya kesadaran itu disamakan dengan memori dalam komputer,
Memori dalam komputer itu ada batasannya kok. Kalau penuh ya nggak bisa nambah ya. Hmm. Harus ditambah lagi. Tapi kesadaran tuh kayak hampir nggak ada batasannya. Ya kan? Hmm. Hmm. Nah, jadi gimana? Nggak bisa. Si materialisme ini nggak bisa menjelaskan itu. Tapi mau mengakui bahwa sepenuhnya materi, loh, kenyataannya ada. Mau menyangkal bahwa kita nggak punya kesadaran, nggak. Ya lo yang punya pandangan materialisme ini sendiri bisa mikir karena dia punya kesadaran kan. Gitu. Hmm. Ya gitu. Nah, sehingga nanti lawannya ya, yang di sisi yang lain gitu ya, bahwa materi itu tidak tidak hanya unsur apa namanya materialisme adalah pandangan idealisme. Nah, ini juga jangan dipahami dengan istilah awamnya. Ini Lia nih idealis sekali, gitu ya. Itu Hmm. terlalu sempit ya. Hmm. Maksudnya idealisme itu adalah tadi ya bahwa ada realitas yang non materi. Nah, itu kalau belajar dari pemikirannya Plato itu, nah, dia nyebutnya idea ya, ide atau ideal gitu. Nah, si aku pernah jelasin nggak waktu itu ya lupa. Plato itu kan punya teori sebenarnya ya ada orang bilang itu teori dia, ada yang bilang itu metafora yang dia pakai ya. Eh, orang sering kenalnya sebagai teori dua dunia ya. Jadi Kayaknya belum, Mas, belum 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 ya. belum. Jadi ada dunia kita ini dan ada dunia ide. Nah, menurut Plato ini terpisah. Dunia kita dan ide. Plato tuh berspekulasi ya. Kenapa aku bisa memahami, contoh apel ini aja ya. Kenapa aku bisa memahami apel? Padahal kenyataannya bentuk apel itu beda-beda. Oh, kenapa walaupun bentuknya apel beda-beda Beda-beda. tetap dinamakan apel? Heeh. Hmm. Kok Hmm. bisa ya? Kok bisa aku menyadari bahwa ini tetap apel kok. Dan meskipun warnanya hijau, ada yang merah. Ya, Hmm. apel kok gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita itu dulu, ini agak-agak ada hubungan sama ajaran Islam nih. Kita tuh dulu sebelum ke dunia itu ada di dunia ide itu. Nah, di sana tuh kita udah tahu tuh ada apel gitu. Nah, sekarang ide itu yang membuat kita sekarang bisa menentukan oh ini apel nih gitu. Nah, Oh, ap- jadi ah, udah ilmu pengetahuannya sudah tertanam. ini kan mirip-mirip kisah Adam ya. Iya. Adam Sudah diajarin diajarin nama-nama dulu kan, benda. diajarin dulu nama-nama benda Heeh, gitu. gitu. Hmm. Nah, tapi memang pas kita lahir kita lupa gitu ya. Kayak bayi itu nggak tahu nama apel setelah diajari ini apel baru dia ngerti. Mungkin kalau apel agak agak terlalu konkret. Ambil contoh kursi yang lebih lebih seru lah. Kursi itu lucu loh, Li. Kursi Hmm. itu bentuknya benar-benar sangat beragam ya. Ada Hmm. yang normal kan kayak kursi apa namanya? Ada Bangku biasa gitu. bangku biasa itu yang normal. Hmm. Tapi kan ada yang kursi bentuknya hanya dudukan aja, nggak ada sandarannya. Bahkan Hmm. mungkin dari batu itu dianggap kursi, ya kan? Jadi sangat variatif, tapi kok kita bisa bilang itu kursi gitu. Hmm. Berarti ada. Nah, bahkan Plato lebih lanjut yang ngomongin di dunia ide itu ada kursi sempurna. Nah, kursi sempurna itu yang membuat kita punya ide yang namanya kursi, sehingga kita bisa mengenali, oh ini kursi, oh itu kursi, oh itu bukan kursi, itu meja. Tapi ini kursi kok. Meskipun bentuknya beda-beda. Nah, ini agak keluar dari sini dulu ya. Tapi Plato ngajarin kayak gitu, yang itu kemudian dianggap sebagai teori pandangan idealisme dan meyakini bahwa ada dunia ide, gitu. Ada dunia ide. Kita tuh bisa mengenali apel karena ada ide tentang keapelan. Kita bisa mengenali kursi karena ada ide bernama kekursian. Nah, sehingga kalau pandangan idealisme agak beda, gambarnya jadi begini nih. Jadi kita tuh sebenarnya mengenali apel bukan karena apelnya ini, tapi karena di pikiran kita sudah ada ide, lalu ide ini kita proyeksikan ke apel itu. Nah, maka meskipun apelnya bentuknya beda-beda, karena kita sudah punya konsep bernama apel di kepala kita, di pikiran kita, sorry. Nah, maka kita proyeksikan, oh ini masih apel juga kok, ini masih apel juga kok, gitu. Ini mungkin menjawab apa tuh perdebatan kemarin apa? Es gabus. Aduh, Ingat nggak? iya.
Es gabus kok bukan terbuat dari gabus sih kan? Ini spons ini ya, spons ya ini. Gitu. Nah, kenapa es gabus bukan terbuat dari gabus kok disebut gabus? Ya karena gabus itu kan ide di sininya kan, di pikiran kan, bukan di realitasnya ini. Realitasnya ya es biasa gitu loh. Tapi Buat ide. dari tepung yang mungkin tidak pernah nggak ada ide, tepung itu nggak pernah ada di peta idenya. Heeh. Iya gitu. Nah, sehingga sebenarnya realitas itu menurut idealisme lebih merupakan konstruksi mental. Kita konstruk ya, kita buat. Bukan semata-mata karena bendanya sendiri. Makanya jadi masuk akal ada ilmu-ilmu yang secara apa fisik itu nggak terlalu nyata, tapi ada ya. Kayak tadi ngomong ilmu sosiologi, atau Hmm. ada namanya teori konstruksi sosial, teori apa namanya itu stratifikasi sosial. Itu kan bukan karena adanya bukan karena manusianya ini, tapi lebih karena konstruksi di pikiran kan. Jadi realitas prinsip utamanya realitas terdiri dari main pikiran dan ide-idenya. Nah, dunia fisik di sekitar kita tuh pada dasarnya adalah konstruksi atau bayangan mental dari itu. Ah, kalau kita belum punya idenya, kita anggap itu nggak ada. Ya, contoh ya, ya ilmu-ilmu sosial tadi lah ya. Kita sekarang tahu lah, kira-kira Lia dan teman-teman setuju nggak sekarang itu ada, memang kita meyakini bahwa manusia itu punya namanya karakter atau kepribadian gitu. Hmm. Iya ya, tapi Ya. kan nggak bisa tunjuk, nggak kelihatan kan. Hmm. Nah, mari kita bayangkan sebelum ada psikologi, misalnya 500 tahun yang lalu lah, mungkin teori kepribadian itu belum ada, padahal manusianya ya udah ada. Sekarang kita bisa 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 mengadakan karena kita sudah punya teorinya proses mental. Itu. Apalagi ya hal kayak gitu ya, yang dulu kita anggap nggak ada, sekarang kita anggap ada karena sudah ada teorinya. Dulu tuh pas aku kuliah tuh ya Mas, ada teori tentang brand kan ya. Mm-mm. Itu teori pertama tuh dia menyatakan bahwa siapa yang pertama tuh yang menang karena otak manusia itu kayak slot-slot hard disk gitu. Jadi siapa yang ketika dia udah dimasukin nih, misalnya merek apa, habis itu dimasukin misalnya Samsung gitu ya. Samsung udah masuk duluan. Nah, Samsung ini udah nggak bisa geser lagi. Karena apa? Karena slotnya udah habis. Hmm. Nah, kemudian kan ada teori neuroscience segala macam bahwa sebenarnya ada neuron-neuron dan dia em, ber, ber bertumbuh, memperkuat jaringan segala macam segala macam. Hmm. Akhirnya muncullah teori bahwa enggak, otak kita tuh bukan kayak slot-slot gitu, enggak, tapi kita tuh bisa bisa loh menggeser yang pertama Iya, betul. gitu. Jadi teorinya yang pertama tuh ya bukan gak apa batal ya. Teorinya Iya. batal karena ada teori yang lebih komprehensif gitu. Mm-mm. Nah, bener tuh. Sains kan umumnya begitu ya. Sains kan selalu berganti, berkembang gitu. Hmm. Nah, itu terjadi ya sebenarnya implikasi dari pandangan idealisme ini. Selama kita bisa bikin konstruknya, ya itu ada. Nah, ada ilmu namanya personal branding zaman sekarang gitu ya. Ini kalau kata personal branding ini disebutkan, kita bisa naik mesin waktu ya. 500 tahun yang lalu gitu ya. Orang zaman itu, apa personal branding? Ngapain gitu ya. Ya kan? Hmm. Terus personal branding kan dulu juga bukan, atau branding kan lebih ke dunia bisnis. Tapi sekarang kita mengenal branding politik misalnya. Itu di Hmm. zaman Orde Baru ngapain? Kita kalau ngomong ke Pak Parto, Bapak harusnya bikin personal branding, Pak. Sebagai politisi, kata Pak Parto, ngapain? Aneh-aneh banget. Pak Harto di tahun ke 20 lah ya. Hmm. Kan lagi berkuasa-berkuasanya tuh. Ngapain gitu. Bikin personal branding. Nah gitu. Nah, tokoh yang terkenal ini ada dua ya. Yang satu sih yang lebih terkenal. Nah, George Berkeley ini seorang uskup ya. Uskup di Inggris Anglikan bagian. Jadi dia eh, apa namanya mengembangkan lah aliran idealisme ini karena ya tadi khawatir dengan yang materialisme ya kan si Thomas Hobbes tapi juga juga di Inggris juga itu. Nah, khawatir karena nanti dibilang wah kalau materialisme disetujui maka seluruh bangunan agama akan hancur ya dibilang gitu ya karena agama itu bertumbuh pada yang
idealisme gitu. Nah, terus dia mencoba. Nah, ini kerennya filsuf tuh gitu kadang-kadang ya. Jadi mereka tuh kan umumnya ya tadi sebagian tuh religius misalnya ya. Tapi berusaha membangun pemikiran rasional filosofis gitu untuk menjustifikasi. Ya kalau pakai ayat kan memang sudah kita imani kan. Tapi bagaimana orang yang belum mengimani ayat bisa memahami oh ini masuk akal juga gitu ya. Nah, tadi tuh dia bilang objek itu hanya ada sejauh dipersepsikan. Kalau objek itu belum dipersepsikan, ya bisa jadi dia belum dianggap ada. Nah, jadi ada eksperimen pikiran yang menarik ya. Dibilang kalau ada pohon di sebuah hutan itu tumbang dan tidak ada seorang pun yang melihatnya, apakah kejadian pohon tumbang itu ada? Ada. Lah, tahu dari mana ada? Kan gak ada yang lihat. Tapi kan pohon tumbangnya tetap tumbang. Lah, tahu tumbang dari mana? Ya kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang beritain. Iya, makanya. Nah, itu yang dibilang. Berarti kalau ada pohon tumbang yang nggak ada yang tahu, yang melihat, ada nggak tuh? Hmm. Ya pada realitanya ada, ketumbangan itu ada. Ya, Cuman karena nggak ada yang memberitakan, jadi seolah-olah nggak ada. ya, tapi kamu tahunya dari mana kalau kenyataannya ada? Ya harus ke sana. Harus ada yang lihat kan? Iya. Berarti selama belum ada yang melihat, ya belum dianggap ada gitu kan? Tapi jadi balik ke yang material tadi nanti. Iya, itu makanya. Nah, jadi pandangan ini jadi menarik gitu. Karena membutuhkan tadi ya, oh berarti ada atau tidak adanya tergantung sesuatu kadang-kadang tergantung pikiran manusia nih. Apakah pikiran manusia sudah menyadarinya atau belum gitu. Nah, kayak oh, dipikir-pikir kayak sekarang tuh tentang apa ya global warming ya. Itu kan banyak perdebatan tuh. Ada yang bilang ah itu ada itu nggak ada gitu. Sebenarnya ya karena global warming kan sesuatu yang memang bukan sadak-saknyet ya. Dia terjadinya kan panjang tuh. Yang bisa menganggap itu ada dan harus kita antisipasi ya orang-orang yang punya konstruk teori itu kan pemanasan global yang tidak meyakini atau tidak mempelajari itu ya mungkin nggak nganggap itu ada. Aduh. Lalu ada lagi si Pasubandu ya dari India juga ya dunia luar tuh hanya ilusi. Jadi kita harus memahami realitas sebenarnya itu adanya di dalam kita. Proses perenungan itu lebih nyata. Ini somehow ajaran Islam juga ada ya. Tasawuf tuh banyak ngajarin begini. Hmm. Dunia luar itu ilusi, hakikat sebenarnya adalah apa yang bisa kita sadari gitu. Nah, tapi celah konseptualnya ada juga. Jadi kritiknya ada juga ya. Karena kalau gitu berarti ya masa dunia ini hanya proyeksi saja dari pikiran manusia. Masa kita mau menganggap bahwa planet itu ada nggak ada tergantung kita sih. Hmm. Siapa kita itu loh, ya kan? Ya Ya, ini karena ini jadi human iya, centric banget ya. betul, antroposentris istilahnya. Antropocentris. Oh, oke. Iya. Masa kita mau bilang planet itu, galaksi itu nggak ada hanya karena kita belum melihatnya gitu kan. Gitu. Jadi pikiran ini berhasil untuk menjelaskan tadi soal keberadaan malaikat gitu ya, manusia, Tuhan. Tapi pada saat yang sama juga dia punya punya apa namanya punya celah gitu. Tapi minimal dia sudah bisa mengatasi lah si material tadi ya materialisme karena ya apa namanya aku bisa mengenali oh ya mungkin lebih tepatnya apel ini kan ada nama Latinnya kan nama sainsnya lah gitu nama ilmiahnya ya itu kan karena memang manusia yang mengkonstruksi nama itu bukan semata-mata karena ada benda bernama apel. Oke sampai sini ada yang mau komen-komen dulu nggak? Hmm. Ya, ini rehat sejenak nih Heeh. untuk menelaah menelaah tadi. Monggo yang mau komen-komen. Iya, Zulfa ada Zul? Kok kamu lagi packing nih kayaknya nih? packing dia kayaknya. Dia sih kayaknya barangnya nggak banyak dia mungkin. Dia lagi apa ya kira-kira Sabtu gini? Masih di Jakarta. Lagi beres-beres rumah ya mungkin. Mas Rido, Mas Rahman atau Bina nih cewek-cewek ya, belum ketahuan ya. Belum bersuara. Belum ada suaranya loh, atau belum Mm-mm. ada komennya. Tapi kayaknya tetap ada.
Iya. Apakah mendengar kita ya? Boleh kasih komen nggak di chat gitu, Mas atau Mbak? Itu jangan-jangan Intel. Apa kita di Intel? Nggak ada. Siapa tahu. Oke, oh lagi lipat baju. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum ada yang mau komen nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Hmm. Kita lanjut dulu. Nah, oke. Nah, sehingga kalau dibikin matriks ya, antara yang perdebatan paling besar kan dua ini kan. Perdebatan paling besar itu antara dua ini, materialisme sama idealisme. Jadi secara substansi intinya, realitas itu kalau kata materialisme hanya fisik saja, kata idealisme enggak, pikiran dan ide juga penting ya. Bahkan mungkin itu lebih real, lebih nyata daripada materi fisik. Nah, tadi yang aku bilang nih, belum tempat tak sebutin kan, yang lucu soal konkret dan abstrak itu ya. Ada Iya, filsuf iya. namanya Hegel ya. Hegel itu yang terkenal teorinya yang tesis, antitesis, sintesis. Itu Hmm. Hegel namanya, si orang yang nyebutin itu. Nah, bagi Hegel itu kebalik. Kalau bagi kita kan eh, ini konkret, Hmm. nih konkret. Terus aku bisa bayangin mouse ini di pikiranku, ini abstrak kan. Yang di pikiranku ini Hmm. abstrak, yang konkret ini. Nah, kalau kata Hegel kebalik. Karena kalau ini nggak ada, hilang atau rusak, aku masih bisa mempertahankan kok di sini. Jadi yang konkret ini, yang abstrak itu. Aku masih bisa kok merasakan keberadaan orang tuaku meskipun udah nggak ada. Jadi yang nyata itu pikiranku bukan orang tuaku yang fisik itu. Ada benernya juga ya. Sambuat bener, Mas. Iya. Dan bagi orang religius ini sangat tepat juga loh. Tuhan itu nggak ada di indraku ya, nggak mungkin. Mana baru baru dengar bahasan soal Nabi Musa ya, yang gunung aja hancur, lihat sedikit tersingkap dari Cahayanya namanya, Allah. Tuhan membuka sedikit itu gunung hancur gitu kan. Wah, jadi nggak mungkin lah indera kita bisa melihat ya. Tapi pikiran kita dan hati kita kok bisa ya merasakan. Nah, itu ada benernya juga kan si idealisme ini ya. Gitu. Nah, sumber pengetahuannya kalau materialisme berarti persepsi indrawi, kalau idealisme berarti konstruksi mental. Kita mengetahui karena ada di dalam pikiran kita. Kalau kata materialisme enggak itu karena kita lihat secara indera. Tokoh utamanya yang tadi ya, Charvaka, Demetrius Hobbes. Kalau idealisme Berkeley sama Pak Subandu. Ada yang lain juga sih sebenarnya. Sampai sekarang tuh filsuf selalu di ya umumnya jatuh ke salah satu ya meskipun dia menerima at some point ya, tapi biasanya jatuh ke salah satu. Aku sih selalu konsisten aku ketemu sama ahli-ahli apapun ya. Either dia tuh materialis atau idealis gitu loh. Hmm. Nah, aku nggak tahu nih, Lia ini Nggak ada sebagai opsi ketiga. Opsi ketiga apa? Nggak ada. ya paling nanti pengembangannya pragmatis. Ya pragmatis itu sebenarnya materialis juga sih, gitu. Tapi umumnya Lia nih, Lia sebagai pakar bisnis lah, itu coba kita lihat dia materialis apa idealis gitu. Nah, dia itu yang penting cuannya gitu atau manfaatnya gitu. Nah, kalau dia lebih utama manfaatnya, ya pasti kan dia ngitung duit juga ya. Tapi kalau Hmm. bagi dia lebih utama manfaat kebermanfaatan, berarti dia relatif idealis. Hmm. Tapi kalau dia enggak lah manfaat itu urusan lain, urusan aku nanti beramal saja. Biar basis aku pure hitung-hitungan, itu berarti materialis. Nah, jadi pasti ada condong kemananya Ada ya. condongnya, ada condongnya, gitu. Bahkan lucu ya di kalangan psikologi Islam ya, aku kenal beberapa orang ya, pakar-pakar psikologi Islam yang ada saat ini lah di Indonesia ya. Ya pas ngomongin agama tentu saja dia ada idealismenya kan, tentang agama. Tapi pas ngomongin psikologinya, penelitian-penelitian psikologi pas dia bimbing gitu, sebagian besar tuh masih sangat materialis gitu. Jadi pas bimbingannya mau neliti soal fenomena apa tasawuf gitu-gitu yang itu nggak mau bimbing dia, nggak berani bimbing dia, karena itu nggak bisa diverifikasi nanti gitu. Nggak mau Hmm. bimbing deh. Jadi dalam hal sains dia masih sangat materialis gitu. Aku pernah kejadian soalnya.
ada kenalan itu disertasinya hampir tidak bisa diuji ya karena Duh. bahkan pengujinya itu mundur karena aku nggak bisa nih uji kayak gini nih soalnya terlalu apa abstrak gitu. Mereka materi sekali. Akhirnya yang bisa nguji adalah orang-orang filsafat. Bisa nguji. Iya, habis sudah selesai disertasinya masa masa nggak lulus ya kan? Jadi akhirnya dicarikan penguji yang mau menerima mau Ya menerima apa? Allah, kasihan Iya banget. loh, iya loh. Itu disertasi itu ngerinya kayak gitu-gitu itu. Ya Allah. Di di mana ya waktu itu cerita ya siapa ya kenalannya dosenku apa ya di Jerman itu. Dia udah selesai disertasinya dilelah promotornya meninggal. Ya Allah. Wah, itu kan di sana sulit ya, karena promotor kan punya Iya, posisi, dia yang dari ngerti banget. dari awal. Meninggal nanti anak ini dibantai terus tiba-tiba nggak lulus kan nggak fair juga ya. Mm-mm. Tuh. Terus gimana dong dia selesai tapi malah meninggal gitu. Nggak sempat Terus, ada penggantinya. Akhirnya dia itu tapi ada untungnya juga. Akhirnya dia tidak diuji karena nggak fair kalau diuji ya. Jadi cuman di apa disertasi itu dibaca sama kayak para ilmuwan gitu, kemudian dinilai aja langsung kayak dijudge gitu, diberi judgement aja gitu. Jadi dia oh, nggak usah defense gitu. Kalau defense kan nggak fair karena di situ harusnya ada ya. penguji, ada promotornya. Itu ada dinamika kayak gitu. Oke. Tantangan utamanya materialisme nggak bisa menjelaskan consciousness ya. Nah, sementara idealisme ya ada risiko terjebak di anthropocentris tadinya. Mas izin nanya, Mas. Ayo, semoga. Kalau konsep holistik itu dia berarti kan dia condong ke idealisme tuh. Iya sih, iya benar. Sebenarnya melihat sesuatu ya sebagai holistik ya keseluruhan ya cenderung. Iya. Karena idealisme kan nggak bisa murni. Sebenarnya idealisme nggak mengatakan yang materi itu nggak ada kan, kayak gambar ini tadi ya. Sorry. Nah, ini kan dia nggak mengatakan apel itu nggak ada. Tapi kita bisa memahami apel bukan karena apelnya, tapi karena idenya gitu. Hmm. Loyalistik mungkin lebih ke sini. Sebab gitu. Hmm. Somehow orang-orang beragama tuh ada juga yang materialis ya. Kalau di Islam, karena aku komentar Islam aja lah karena aku Muslim ya. Jadi biar nggak terlalu Iya, menyinggung. Mas, yang lebih tahu aja. Nah, orang-orang Islam tuh kan ada yang pokoknya pure yang diurusin yang penting jumlah banyak sholatnya. Ini zaman bulan Ramadan ini yang penting khatam 20 10 kali, khatam berapa kali gitu kan. Gitu apakah bacanya dipahami apa enggak, dimaknai apa enggak. Itu enggak diurus gitu. Ya, Oh, jadi yang penting ceklisan yang penting ceklisan checklistnya. kuantitinya Heeh. dapet. Iya, Hmm. gitu. Pengurus masjid lebih menghargai penyumbang yang terbesar bagaimanapun Hmm. disediain slot khusus, disambut disebut-sebut. Padahal dari sumbangan 100 juta itu ada yang 10.000, 20.000 yang nggak disebut, yang disebut yang 50 juta gitu. Hmm. Kan sama materialis ya. Hmm. Padahal kalau ngomong idealis kan kita nggak pernah tahu yang ikhlas yang mana gitu. Hmm. Bisa jadi yang 10.000 itu ikhlas banget gitu. Karena itu satu-satunya duit yang dia punya, yang 50 juta itu nggak ikhlas sebenarnya. Nggak Hmm. tahu kita ya. Gitu. Atau yang agak religius lagi ya tadi. Pokoknya eh, kalau anakku udah sekolah di pesantren, tahfiz, hafal 30 juz, wis aman dunia akhirat itu. Itu kan materialis kan? Hafalannya bisa diukur gitu ya. Itu kan materialis gitu. Padahal ya nggak mesti juga ya. Ya, ya, mesti. Iya gitu. Tapi ada yang seperti itu. Jadi aku sekarang kalau dalam hal tahfiz itu aku melihat pergeseran. Jadi ada masanya tahfiz itu banyak, gandrung banget. Sekarang udah mulai agak geser juga, agak berimbang ya. Ya karena mungkin menyadari ya sebenarnya menghafal itu tidak untuk semua orang sih menurut gue. Iyalah, Mbak. Gitu. Nggak Sebagian setuju. orang dikaruniai kemampuan menghafal, sebagian lagi biasa-biasa aja gitu. Tapi dia bisa berkembang di yang lain. Ada bahasannya ini dari Dr. Omar Sulaiman bilang gini, Hmm, nggak semua sahabat itu hafal Quran, ya. betul. Tapi semua sahabat itu pasti dapat tempat istimewa. Mm-mm. Ada yang baru kayak syahadat kongon perang itu terus Iya, meninggal terus iya syahid. nggak sempat sholat tahajud itu nggak sempat. Iya,
gak ono ini. Mesti kalau dari kuantitas checklistnya malaikat loh, gak ono ini. Kosong. Kosong ya Allah. Iya. Beda sama ini. Abu Bakar itu amalnya wakai karena dia dari awal gitu kan. Tapi Hmm. ada loh sahabat-sahabat yang ya Allah baru aja ini udah nggak ada Baru itu. daftar ini, Eh baru gitu. daftar. Ya, kenapa kok sama-sama istimewanya kenapa kok sama? Nah itu. Hmm. Nah, itu jadi filosofis banget ya. Iya betul. Ya kita bisa memahami itu kan harus pakai idealisme kan. Ya. Bahwa ya Allah itu menilai apa kesungguhannya gitu ya. Hmm. Kita nggak tahu yang nama pahala itu bentuknya kayak apa gitu ya. Jadi mungkin perangnya dia itu tuh gede banget jadi nggak perlu yang lain-lain gitu kan. Iya. Jadi Ya, kalau dari kuantiti lah ya apa ya iya susah, gak ada susah. ceknya. Nggak ada ceknya gitu. Iya. Iya, makanya aku juga lagi memikirkan ya, oh ya misalnya 10 hari terakhir ya, yang bisa iktikaf full di masjid 10 hari, itu kan hanya sebagian kecil orang menurutku ya. Iyalah. Karena dia pun sebenarnya ditopang oleh banyak orang yang mungkin nggak bisa iktikaf. Betul. Contoh misalnya di masjid itu ada cleaning service. Cleaning service kan nggak bisa kayak dia dong. Nah, sesekali dia harus kerja, bersihin, ya kan? Gitu ya. Gak bisa ngaji terus Nggak loh. bisa maju terus gitu kan. Dia harus kerja, bersihin. Dia ditopang sama catering ya, menyediakan makan di situ. Sama Iya, keamanan, sama security, keamanan toh? security gitu ya. Jadi orang-orang itu nggak bisa kayak dia. Jadi dia pun bisa begitu ya kan ditopang oleh yang lain. Betul. Seperti itu ya. Terus aku dulu kan sempat ada masanya aku tahun ini agak mulai geser nih pemahamanku nih. Ada masanya kan aku mikir gini ya, Li. Hmm. Orang Ramadan kok malah nyari makanan yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya harusnya kan kita tuh prihatin aja gitu loh. Ya. Ngapain mesti Hmm. ngada-ngadain biasa nggak bikin kolak kok bikin kolak gitu, atau beli takjil. Aku dulu mikir begitu ya. Harusnya kan Hmm. kita prihatin. Tapi di sisi lain, dan ini menggerakkan ekonomi ya. Betul. Iya kan? Nah kenyataannya mereka tuh hanya berusaha bertahan hidup kok gitu. Nyari rezeki yang halal gitu ya. Terus kita ya menyumbang dengan membelinya gitu kan. Hmm. Itu kan eh, sisi yang lain lah. Jadi nggak apa-apa sih. Beli takjil. Iya. Lagian seru mas. Iya, Asal nggak tiap hari aja. iya. Oke, nah sekarang nih kebetulan tadi lihat bilang ada yang lain nggak? Nah ini pragmatisme. Hmm. Nah, pragmatisme ini apa namanya agak lain angle-nya, tapi sebenarnya tidak bisa lepas juga dari yang salah satu dari dua itu ya, terutama mungkin dari yang materialisme ya. Pragmatisme itu menilai realitas atau yang disebut udahlah gampang gini, udah nggak usah musingin mau yang konkret itu yang fisik apa yang mental atau yang ide. Yang penting yang ada gunanya gitu. Percuma kita belajar teori kalau nggak ada gunanya, ya fokus aja ke gunanya itu ya pragmatisnya itu. Nah, jadi menolak ya perdebatan materialisme idealisme, lebih fokus ke konsekuensi praktis dari hasil apapun teori yang dipakai, yang penting konsekuensi praktisnya apa. Nah, tokoh-tokohnya kebanyakan dari Amerika nih, karena memang pragmatisme itu berkembang di Amerika. Memang sampai sekarang Amerika itu pragmatis sekali kan. Iya, Pak. Iya. Donald Trump tuh aku nggak yakin juga tuh dia mau sok-sokan menang. Nanti kalau udah susah secara ekonomi dia cari cara juga tuh kan. Ya di bisnismen. Iya, benar dari bisnis kok ya. Nah, tokohnya Charles Peirce, ya William James, John Dewey ini tokoh Amerika semua nih. Hmm. Gitu ya. Sehingga kalau kata para pragmatis, kayaknya nggak penting atau nggak ada lah realitas tunggal yang absolut, apakah itu materi ataupun idea ya. Gitu. Dunia itu dilihat dengan berbagai macam cara secara bersamaan. Yang penting berguna buat manusia. Nah itu kata kuncinya selalu yang bergunanya itu loh. Mereka selalu memandang itu. Jadi misalnya agama. Nah, kan dulu kalau kata materialis kan "Wah, orang agama tuh konyol mempercayai hal-hal yang tidak kelihatan segala macam. Tapi kalau kata pragmatisme, nah kalau agama bisa menggerakkan ekonomi, agama bisa bikin orang semangat hidup, ya so be it lah, biarlah.
biarlah kita di kantor berdoa, karena toh dengan berdoa itu manusia jadi sungguh-sungguh, ya kan? Nggak dinaikin gaji juga nggak apa-apa karena dia ikhlas, biarlah dia beragama gitu. Kalau kata pragmatisme gitu, nggak penting Tuhannya yang dia doa itu ada apa enggak, yang penting dengan dia berdoa, dia kerjanya serius, wes jarke wae gitu. Sangat pebisnis sekali ini. Iya bener, bener bener. Bisnis banget gitu, ya gitu. What's in it for me aja lah. Ya aku Nah, untung monggo, aku nggak untung ya jangan gitu tuh. heeh. Nah, nanti kalau ngomong secara implikasi kan ini, materialisme, idealisme maupun pragmatisme itu nanti kan akan berkembang, itu kan tadi metafisika ya, atau dalam bahasa lainnya namanya ontologi ya. Ontologi ini semua, ini nanti turunannya kan jadi ilmu, sains, gitu kan. Nah, kalau masyarakat itu condong kepada idealisme, dia akan senang dengan ilmu-ilmu yang abstrak. Makanya di Jerman, Prancis itu eh, filsafat masih sangat berkembang. Karena cenderung masyarakat di sana itu idealis. Kemarin kan ada ini ya, yang viral ya, balasan dari apa, Kementerian Luar Negeri Jerman apa apa yang pas perang Iran kan, kami akan merespon di hari Senin ya gitu. Oh Prancis ya. Oh, Iya ya jadi gimana? kan perangnya itu satu apa kalau salah yang pertama kalinya itu kan. Tapi Heeh. dia memang gitu banget mas orangnya. Dia mah orangnya. Iya kan. Nah, kita sebut dari karena mereka tuh sangat meyakini work life balance gitu loh. Ya udah Iya, lagi weekend nih gitu. iya dia emang mereka emang gitu banget sih mas. Nah, itu. Nah, makanya filsafat tuh berkembang di Jerman, di Prancis, Italia gitu ya. Nah, Hmm. kalau mau ke syaratnya materialis, biasanya yang berkembang ilmu-ilmu yang memang konkret-konkret ya, teknik gitu-gitu ya, yang bikin barang langsung gitu. Hmm. Pragmatis sebenarnya lebih dekat ke materialis kan sebenarnya. Eh, yang penting ada gunanya itu kan pada dasarnya materi ya, gunanya secara materi sehingga eh, ya masyarakat Indonesia yang cenderung Indonesia ini sebenarnya saat ini ya nggak bisa dipungkiri cenderung pragmatis, Oke. materialis gitu. Makanya di kita yang berkembang ya ilmu-ilmu yang laku kan, yang laku apa IT nggak ada begitu. Ilmu-ilmu kayak ilmu sosial pelan-pelan agak berat nih di Indonesia nih. Hmm. Di UI itu filsafat saya cuma jadi bagian dari ilmu budaya ya. Masih Yang mending UGM. profesor, yang profesor kan bisa dihitung mas. Mm-mm. Di UGM masih mending punya punya fakultas sendiri filsafat ya. UI itu nggak punya sendiri gitu. UI Hmm. cuma dia jadi jurusan aja di satu bagian. Secara umum ya Indonesia ini memang pragmatis sih. Itu kedokteran gitu kan. Karena di situ ada duit banyak gitu. Itu konsekuensinya itu. Jadi yang kita kembangkan hal-hal yang memang praktikal-praktikal ya. Yang nggak terlalu senang sama yang terlalu abstrak gitu. Nah agama pun akhirnya di Indonesia dipakai secara pragmatis kan tadi itu ya. Gitu. Bagi kenapa kita semarak nih Ramadan itu kan karena para pebisnis yang pragmatis itu memanfaatkan momentum Ramadan. Oh betul, Hmm. betul banget. Bukan karena para bisnis religius ya, Oh enggak. tapi karena bisa dapat cuan dari dari Ramadan ya gas gitu. Wong ini ya, ini real. Aku tuh Hmm. suka nonton se- seorang seller lah. Dia dia Nasrani. Tapi khusus Ramadan ini dia bikin apa coba? Apa? Dia bikin jilbab, dia bikin mukena, dia Iya, jual sarung, dia iya jual betul. kamis. Iya bener. Oh, pasarnya di kita kok. Mm-mm. Jual yang aneh-aneh. Dia cerita, dia bikin hijab 40.000 itu cuma habis seminggu. Nah, iya. Ya barang-barang kita hijab juga dari Cina, sarung-sarung dari Cina, sekarang kain-kain. Iya. Jadi iya betul. Jadi bukan karena dia tiba-tiba meyakini kebenaran Islam ya, tapi karena Ya. ada cuan di balik itu. Nah ini pragmatisme gitu. Oh, dia bilang gini, duh enak banget ya kalau tiap hari mau lebaran dong gitu. Iya iya iya. Itu kan kalimat mirip ya kalau yang religius banget kan. Aku berharap memang setiap bulan Ramadan gitu kan ya Ya supaya. dari sisi Ah, mana ya. dari Dia sisi juga dia sama. maksudnya itu. Iya. Beda dasar, kalimatnya sama.
Nah, itu pragmatisme ya, dari konsekuensi praktisnya. Nah, ada pandangan lain juga yang menarik ya, ketika berkembang yang namanya filsafat bahasa. Jadi, ini udah agak modern nih, modern nih. Jadi gini sederhananya, kalau dipikir-pikir ya, manusia itu kan makhluk yang berbahasa. Nah, coba sekarang kita di sini aja deh. Mungkin nggak sih kita nih ngomong kayak gini nih, diskusi kayak gini, kalau nggak pakai bahasa? Tidak mungkin. Nggak mungkin ya. Nah, berarti orang ini bilang, berarti sebenarnya jangan-jangan realitas itu hanya ada sejauh ada bahasa gitu. Sejauh bisa dibahasakan. Nah, sesuatu yang tidak atau belum bisa dibahasakan, itu ya tidak real, tidak ada. Jadi kalau nggak ada namanya, Iya, real. nggak real berarti. Nah, ini kan sebenarnya agak dekat ke mana tadi kira-kira kalau dijual tadi. Ke materialisme. Iya tuh. Kalau nggak ada di bahasa, berarti nggak ada. Sejauh bisa dibahasakan, berarti ada. Oh, proyeksi tadi ya, itu. Idealis, proyeksi, Mm, betul. mm, Tentang mm. dia. Gitu. Jadi, kalau kamu nggak bisa bahasa kan nggak ada kok. Apa tadi karakter misalnya. Itu kan ya karena ada kata karakter itu kamu bisa menganggap itu ada. Gitu. Dan manusia itu, nah bahasa tapi dalam konteks luas ya, Lia. Bahasa isyarat tuh bahasa juga, ya kan. Simbol-simbol itu kan bahasa juga. Simbol cuman apa nih? Tembok begini ini kan, ini kalau menurut filsafat bahasa ini bahasa nih. Ini karena ini menyimbolkan sesuatu lah. Gitu. Kenapa milih putih gitu? Itu bahasa. Jadi bahasa bukan hanya yang bentuknya kata-kata itu. Hmm. Nah, jadi kenyataannya ini ada eksistensi mentah ya, raw existence, eksistensi masih mentah. Mungkin tadi apelnya tadi itu. Lalu sama bahasa kan diolah kan, dikasih nama dan segala macamnya. Nah, Hmm. itulah yang kita sebut, sorry, itulah yang kita sebut sebagai realitas. Apel adalah bla 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 bla, kita kasih definisi kan. Hmm. Nah, itulah yang kita sebut sebagai realitas. Tuh. Kita nggak mungkin memahami keberadaan apel yang asli, yang mentah, kecuali lewat si bahasa. Nah, ini berkembang eh, sejak berkembangnya logika positivisme ya, pakarnya adalah A.J. Ayer ini ya. Jadi dia bilang pernyataan metafisika yang tidak bisa dibahasakan itu ya meaningless lah gitu. Yang penting harus bisa diverifikasi empiris, ya bisa dibahasakan itu baru nyata gitu. Nah, makanya berkembang ya jadi sains umumnya kan, kayak kamu neliti apa? Ntar dulu bikin dulu definisi konseptualnya, definisi operasionalnya. Baru bisa dibikin alat ukur segala macamnya. Saya bentar. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ada pertanyaan boleh ya sambil nulis sambil nanti resign boleh. Sorry tadi ini apa? Ada tukang AC datang. Aman. Ya. Nah ini jadi sampai ini tadi ya logika positivisme ya. Jadi Mm-mm. kalau nggak bisa dibahasakan ya nggak ada gitu kan. eh ada juga berkembang dari pemikiran yang namanya aliran anti realisme. Oh ya, ada istilah lain ya. Eh, Realisme itu di dalam filsafat itu artinya eh, ada kenyataan di luar sana, real, nyata. Tadi tuh, Lia kan bilang, kalau ada pohon tumbang, nggak ada yang Mm-mm. lihat, ada apa enggak? Dia masih meyakini itu ada. Nah, maka Lia itu seorang realis. Nah, Mm. itu real ada kok, ada, meskipun kita belum lihat. Ya, gitu ya. Itu Mm. namanya realis. Berarti Lia tuh, dalam hal itu ya, dia seorang realis. Gitu. Mm. Belum, aku nggak lihat pun, kalau memang dia terjadi, ya terjadi. Itu seorang realis. Umumnya orang beragama itu realis ya. Kalau kenyataannya aku nggak bisa lihat Allah, tapi aku yakin itu ada. Nah, ya, nggak ada, itu realis. Nah, lawannya adalah anti realis kan. Anti realis bilang, ya gimana kita bisa bilang ada, lawang kenyataannya semua yang kita bilang ada itu selalu tidak terlepas atau nggak independen dari
bahasa. Buktinya istilah Tuhan beda-beda, ada Sang Hyang Widi, ada apa gitu ya. Dan bahasa itu punya batasan konseptual ya. Semua realitas akhirnya tergantung pada lensa bahasa. Berarti ya belum tentu yang real itu ada kalau nggak dibahasakan kan. Nah, ini yang salah satu pakarnya si Antiri, si ya, apa Prisma bahasa tadi. Penyumbang yang lain di pandangan ini adalah si postmodernisme. Ya, postmo itu lawannya kan modern. Kalau modern itu mungkin tak kasih gambaran sedikit gini. Jadi era modern itu adalah era ketika kita cenderung materialis, mengembangkan sains yang pure pakai evidence gitu ya. Sehingga lahirlah ilmu fisika, ilmu mesin dan segala macam. Bisa bikin mesin, bisa bikin alat. Ya. Kita bisa kontak begini ini nggak perlu pakai ilmu kontak batin kan, cukup pakai zoom aja. Dan zoom ini kan material ya, pakai sains gitu kan. Nah, era modern berkembang sehingga dia mempengaruhi alam pikiran manusia bahwa eh, segala sesuatu tuh bisa dimaterikan, bisa diukur, bisa dibikin konstruknya, bisa dibuat standarnya. Nah, ilmu-ilmu tentang SOP, yang kalau di manajemen ya job desk itu modern ya. Sehingga Lia ketika masak dan dia buka warung itu bisa standar rasanya. Karena ilmu masaknya Lia yang tadinya itu metafisis ya, tadinya itu dari pengalaman gitu ya. Sekarang bisa diukur, bisa dijadikan SOP, bisa standarisasi. Nah, itu era modern kan kayak gitu ya. Nah, sehingga kita memandang seluruh kehidupan kita bisa digituin, bisa diukur, bisa dibuat skemanya, bisa dibuat SOP-nya gitu. Ada yang namanya kebenaran tunggal. Yang benar tuh yang ini, cara masak yang benar yang kayak gini itu ada. Itu era modern. Nah, tapi kan lama-lama berkembang ya. Sekarang kita mungkin sudah nggak begitu lagi. Kita berpikir bahwa enak tuh macam-macam, ya kan? SOP itu nggak hanya satu, bisa direvisi. Cara itu nggak cuma satu, bisnis itu nggak cuma satu, faktornya banyak. Nah, itu era yang disebut sebagai postmodern, pasca modern. Masih modern, tetapi minimal ya, minimal meninggalkan ketunggalan itu loh. Itu. Jadi boleh aja mobil warnanya ungu, boleh aja nggak harus hitam. Ada yang beli Yang kok gitu. orange saja ada. Orange, nah, kalau dulu kan hitam kan. Itu yang Hitam, laku tuh hitam gitu. putih, silver. Iya itu. Nah itu postmodern. Nah, ciri lain dari postmodern karena dia meninggalkan ketunggalan ya relativisme ya, memandang segala sesuatunya secara relatif, ya. Relatif tergantung sudut pandang. Nah, akhirnya efek sampingnya sampai ke sekarang ada gerakan LGBT itu ya, karena berarti tidak ada ketunggalan gender laki atau perempuan ya kan, yang ada adalah konstruksi sosial gender. Nah, itu yang How I pronounce iya. myself. Karena era modern, postmodern ini muncul dari dari reaksi yang masuk akal juga. Era Ya, modern karena tadi nyari kebenaran tunggal, itulah yang menyebabkan terjadinya Nazi. iya. Bangsa terbaik ya kami. Nah, itu kan ciri khas era modern ya. Perang-perang dunia satu dua itu terjadi karena era modern itu. Nah, disitulah muncul posmo ya, posmo yang kemudian mengkritik gitu. Emangnya modern harus kayak gitu? Emangnya maju itu harus mall gitu misalnya. Emang nggak bisa maju berupa pedesaan yang asri gitu yang nggak kami. Ya itu posmo. Ada benernya, ada bagusnya perkembangan posmo ini, tapi di sisi lain yang jadi problem tadi relativisme yang kadang-kadang jadi berlebihan. Nah ini ya balikin ke gambar ini tadi menolak adanya satu objektif reality. Gitu. Kalau kata posmo ya nggak ada satu objektif reality, realitas objektif yang tunggal. Ya, banyak realitas diciptakan oleh cara berpikir yang berbeda. Semuanya bisa dianggap setara. Nah, Oh, ini ini yang kelihatan gitu ya. Ya. Satu, Mm-mm. lanjut, lanjut. Ya maka kenyataan itu ya tidak satu material. Aku masih terdengar. Halo, Mas Ted. Iya, Iya, tadi sempat sekarang terputus. Apa aku? iya. Udah, aman. Berarti memang tidak cuma satu apakah material atau idealisme ya, tapi ya
Tergantung penafsiran aja realitas itu. Nah, gitu. Nah, ini postmoni salah satu implikasinya di dunia seni ya. Kita tuh melihat seni-seni yang kadang-kadang aneh-aneh ya. Itu apa bagusnya sih kayak gitu. Itu era postmoni. Ada pameran seni di Perancis sebetulnya. Yang dipamerkan toilet, apa, kloset. Dan itu dianggap ada yang mau menganggap itu ini karya seni gitu. Oh, gitu ya. Hmm. Ya, itu kira-kira si apa prisma bahasa ya. Ini pandangan lain. Tapi ya sebenarnya ini bisa dibilang condong ke idealisme ya sebenarnya. Mm-mm. Dan daripada material yang lebih condong ke idealisme. Makanya tadi awal umumnya orang ngomongin ontologi itu cuma dua sih. Tapi ya ini bisa dianggap sebagai pandangan yang baru lah. Karena ada terkait dengan si bahasa tadi itu. Ya masuk akal sih bagi orang beragama kan kita mengenal jin, malaikat, mukjizat itu ya dari bahasa ya dari kitab suci. Kita nggak betul-betul pernah lihat Nabi Musa membelah lautan gitu kan. Tapi kita bisa meyakini itu karena hmm, apa namanya itu ada ayatnya gitu. Kalau kita nggak punya ayatnya mungkin kita nggak pernah tahu ya. Nah, apa implikasi-implikasi dari berbagai pandangan eh, metafisika ini ya? Salah satunya adalah di eh, persoalan freedom ya, kehendak bebas. Dan juga nanti ada hubungannya sama tanggung jawab moral ya. Nah, kalau misalnya kita itu berpikir bahwa eh, dunia ini hanya materi dan digerakkan oleh hukum sebab akibat ya. Kadang-kadang ada kecenderungan kita tuh eh, jadi jatuh ke dalam namanya determinisme ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku kan hanya efek dari hubungan sebab akibat material alam ini ya. Gitu ya. Aku kan hanya perempuan yang memang secara fisik lemah. Sudahlah. Nah gitu ya. Aku kan hanya laki-laki yang memang secara fisik itu naluri nafsuan gitu. Jadi wajar kalau aku pengen kawin lagi gitu. Nah itu kadang-kadang jadi begitu ya implikasi ini. Tapi di sisi lain ya kadang-kadang di sisi yang berlawanan, oh justru karena aku dunia ini materi ya kita bisa memanipulasi pikiran dengan cara memanipulasi materi. Ya kan? Buktinya ada ilmu-ilmu psikiatri yang mengatakan bahwa orang depresi itu nggak semata-mata karena persoalan psikis, tapi ada obat-obat yang bisa diminum nanti biar membantu apa cara kerja otaknya lalu depresinya hilang. Nah, itu yang sebelah kanan nih, absolute freedomnya, libertarianisme. Jadi ya justru kita bisa seperti itu. Jadi masuk masuk gini, materialisme maupun idealisme itu bisa bisa akhirnya implikasinya bicara soal determinisme, bisa libertarianisme. Nah, di tengah-tengahnya ya hybrid ya. Hybrid itu artinya eh, kebebasan sama determinisme itu berdampingan. Ya, aku ini laki-laki secara fisik udah udah dari sononya ya materiku ini materi laki-laki gitu. Aku nggak bisa memilih. Tapi pada saat yang sama juga aku bisa punya ide tentang laki-laki sebaiknya seperti apa, harus jadi laki-laki yang seperti apa. Jadi aku nggak bisa memilih materialku, tapi aku bisa memilih mau jadi manusia yang seperti apa. Nah itu yang pandangan yang hybrid ya, gitu. Kalau yang sebelah kanan nih pure punya kebebasan. Gitu. Karena aku seorang idealis, jadi aku bisa menjadi apapun yang kuinginkan. Nah, itu idealis sekali kan. Gitu. Nah, eh, ada pemikir yang sangat terkenal ya di dunia filsafat barat ya, di era modern namanya Immanuel Kant. Ini kalau di kampusku tuh, kalau kamu ngerti Kant, kamu ngerti filsafat. Karena dia, karena untuk ngerti Kant itu konsekuensinya panjang. Dianya sendiri kan rumit. Kan kalau dia bisa ngerti dia, berarti kita hebat ya. Tapi masalahnya dia itu mensintesis banyak pikiran filsafat yang lain. Jadi kalau kita mau ngerti dia, kita harus belajar dulu yang lain kan. Semuanya, terus baru ngerti dia. Nah, otomatis kita jadi emang jadi ahli sih kalau ngerti dia ya gitu.
Itu yang kemarin aku lihat ada konten bagus ya di TikTok ya. Eh, Dibilang susahnya belajar filsafat itu kita nggak bisa lompat belajar ke pemikir yang modern. Karena yang modern tuh seringkali hanya respon dari pemikir masa lalu gitu. Jadi kita harus baca juga yang masa lalunya, baru kita bisa ngerti dia ini ngomong apa sekarang gitu. Dia mengkritik apa, dia mengajukan apa gitu. Itu yang membuat akhirnya belajar filsafat pasti belajar sejarah filsafat tuh. Dan sejarah itu masih ada gunanya kalau di ilmu lain kan ya kayak aku di psikologi ya. Sejarah psikologi yang lama itu seringnya teorinya udah nggak kepake lagi, udah jarang dipakai lah. Tapi kalau di filsafat masih bisa kepake sampai zaman Plato pun masih bisa kepake. Nah, si Kant itu menawarkan solusi membagi cara kita memandang diri kita sendiri jadi dua lensa ya. Satu yang nggak bisa disaling bertukarkan ya. Dunia sains lensa kiri itu memang cenderung determinisme atau materialis. Ya kan. Ya udah kalau ngomongin sains tuh ya material aja lah gitu ya. Jangan kamu ngomong kenapa mobil kita rusak lalu ya itu takdir Tuhan itu nggak tepat gitu loh. Dicari sumbernya, dipelajari, kemudian diotak-atik, dioprek-oprek itu pakai sains gitu. Tapi memang ada lensa kanan, lensa satu lagi namanya lensa kita sebagai agen moral. Nah, memang kalau ngomongin mobil, ngomonginnya sains. Tapi kalau ngomongin mobilmu nabrak orang, tanggung jawab apa enggak, itu jangan nggak bisa pakai sains, itu pakai moral, pakai idealisme. Bener nggak tuh nabrak orang kayak gitu? Harus tanggung jawab dong. Nah, itu kan tidak bisa dikaji secara sains ya, harus dikaji secara moral. Nah, kan itu menggabungkan ini tadi. Jadi dia mengakui dua 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 problema ini tinggal dipakai masing-masing aja, gitu ya. Kamu bisa punya sains untuk bikin bom, bisa, kan? Tapi mau bikin bom apa enggak? Ya, tergantung mau dipakai buat apa. Buat defense boleh, tapi kalau buat nyerang orang ya jadi jangan, gitu kan. Jadi inget Oppenheimer aku. Nah iya betul. Oppenheimer kan perdebatannya di sini kan. Iya. Boleh dong, sorry, boleh dong aku bikin bom atom. Iya secara sains bisa gitu. Tapi secara moral kalau nanti itu dipakai buat ngebom orang, gimana? Gitu. Hmm. Itu ya. Wah, udah tinggal 11:23 ya. eh Topik lain dalam metafisika adalah soal waktu. Wah, ini menarik nih. Waktu ini kan juga metafisik ya. Kita merasakan adanya waktu dan kita seolah-olah ada di dalam waktu, tapi ya nggak bisa ditunjuk, nggak bisa dilihat, cuman bisa dikira-kira gitu ya. Nah, nanti di kajian metafisika itu setidaknya ada dua pandangan tentang waktu. Ada waktu objektif, ada waktu subjektif. Nah, waktu objektif ini waktu yang diyakini ada. Ada waktu objektif, ada. Saya belum lihat bisa sekarang. Mungkin nggak tahu nanti kalau kita di surga mungkin kita bisa minta tolong Allah ya. Allah aku Hmm. pengen lihat waktu ya. Nah, ya itu karena aku yakin itu ada. Jadi ada namanya masa lalu, masa kini, masa depan itu ada ya. Nah, Einstein itu termasuk fisikawan yang menganut ini waktu objektif ya. Jadi deretan peristiwa yang tetap ya. Itu ada. Nah, tapi di sisi lain ada pandangan waktu yang subjektif. Nah, waktu subjektif ini simpelnya mungkin begini. Kenapa kalau aku ke Jogja kok ngerasa waktu berjalan lambat ya? Ya kan baru jam 8, udah sempet lari pagi, sarapan kok baru jam 9. Slow living ya, subjektif Nah, sekali. padahal kan harusnya secara objektif sama ya, Mm-mm. tapi kenyataannya aku nggak begitu. Kalau aku lagi diomelin bos itu kok lama banget rasanya ya, padahal cuma 5 menit ya. Gitu kan, nah, ini waktu subjektif ya. Atau subjektif lebih cenderung memandang waktu sebagai masa kini aja ya. Gitu. Jadi waktu bergerak dinamis dari masa depan eh, dialami sebagai realitas, memudah jadi masa lalu. Yang paling penting itu adalah apa yang kita alami sekarang gitu. Nah, ini masuk akal ya. Jadi waktu itu ternyata ya juga sih bisa objektif. Kita bisa adanya waktu objektif tuh terbukti dari kita bisa bikin jam kan. Ya, betul. Kita Bisa bisa dihitung, mengatakan besok, terukur. besok kira-kira matahari terbit jam berapa itu kan berarti ada waktu objektif. Kalau enggak kan nggak bisa kita kira-kira kan. Mm-mm. Gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang subjektif tadi yang kok aku ngerasa lama, aku ngerasa cepat gitu ya.
Nah, apa namanya? Sehingga ada beberapa pandangan tentang waktu ya menurut para filsuf ya. Kalau Santo Agustinus ini filsuf di tradisi Katolik ya. Waktu sebagai realitas titik tunggal ya. Jadi yang benar-benar ada tuh hanya yang present ini, titik ini sekarang. Karena yang lalu udah nggak ada lagi kan, hanya ada di memori aja. Itu. Yang masa depan juga belum kejadian. Kalau McTaggart waktu sebagai kontradiksi ya, ya secara inheren nggak nyata, tapi ya dia perpaduan antara yang objektif dengan yang subjektif. Kita bisa mengalami waktu tergantung antara a- ada sih yang objektif, tapi juga kita mengalami ini ya membuat kita bisa mengenali aja yang objektif. Jadi dia agak lebih gabungan. Nah, Immanuel Kant melihat waktu sebagai bukan entitas fisik tetapi mental construct. Jadi waktu itu ada karena konstruksi mental. Henry Bergson ya waktu itu cuman apa namanya hanya waktu subjektif yang ada. Karena itu yang dirasakan sekarang. Masa lalu udah nggak bisa kurasakan lagi. Kalaupun aku merasakan masa lalu tuh sebenarnya merasakan masa lalu dalam konteks masa kini gitu. Nggak benar-benar bisa kembali kan. Hmm. Gitu. Jadi kalau boleh ya dibagi dua tetap sama ya. Yang sebelah kiri ini cenderung apa? Yang objektif, ini cenderung subjektif. Nah, terakhir ya. Jadi realitas setidaknya lah ya, setidaknya kalau kita mau pahami perkenalannya, dia merupakan fondasi ontologis ya. Jadi perbedaan antara materi sama pikiran itu tadi, idealisme itu membentuk banyak sekali kajian-kajian ilmu ya. Itu ilmu-ilmu empiris ya lahir dari materialisme kebanyakan, ilmu-ilmu yang sosial dan humaniora, agama mungkin lahir di atau seni ya lahir dari idealisme. Itu makanya skripsinya anak manajemen ya nggak bisa dibandingin sama skripsinya anak isi kan, karena ya realitas ontologis yang berbeda gitu ya. Nah, terus kemudian tadi ya kenyataan itu dipahami lewat bahasa. Di bahasa itu sesuatu yang penting ya. Makanya ada istilah kolonialisme berupa bahasa gitu kan. Ah, Indonesia tuh pas merdeka kan memilih untuk dekolonialisasi. Kita nggak mau pakai bahasa penjajah kita, kita mau bikin bahasa sendiri gitu ya. Tapi Malaysia kan masih mau ya, Malaysia masih mau pakai bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Karena ya, mereka masih oke. Mungkin mereka nggak terlalu masalah dijajah sama Inggris waktu itu. Kalau kita masalah banget makanya nggak mau. Salah banget. Dicuri-curi semuanya soalnya. Ya, gitu. Nah, itu berangkat dari ini kenyataan bahwa kalau kita nggak ganti bahasa kita, nanti cara mikir kita masih sama gitu. Kita harus pakai bahasa sendiri. Nah, mempengaruhi arsitektur apa kondisi manusia ya. Manusia yang materialis sama idealis tentu hidupnya akan berbeda. Kalau materialis dia akan berkutat pada hal-hal yang bisa dihitung, diukur, dirasakan langsung. Kalau idealis dia punya visi hidup dan segala macamnya. Nah, jadi kesimpulan sementara kita ya realitas itu apa ya? Kayaknya sih realitas tuh nggak ada yang orang sebut bilang kenyataannya begitu. Nah, itu kenyataan yang mana? Menurut siapa? Menurut Dari sudut pandang. pakai kamu pakai materialis apa pakai idealis nih kan? Jadi ya akhirnya sih emang nggak susah belajar filsafat tuh udah dikulik-kulik-kulik terus jawabannya nggak satu itu loh. Kulik-kulik-kulik kanan kiri. Oh, ini bener nih bener nih bener itu. Ya. Nggak satu. Nah tapi itu tidak untuk mengatakan ya kita belajar filsafat terus jadi nggak punya sikap. Gitu. Justru kalau ini kalimat ini aku belajar di pas kuliah ya pas kuliah filsafat aku baru belajar bahwa justru karena pandangan itu banyak kenyataannya kita itu tidak pernah tidak mengambil posisi tertentu. Cuman mungkin kita nggak sadar. Nah, jadi minimal kalau udah belajar macam-macam, minimal sadarilah posisi kita, lalu pilihlah posisi kita. Nggak apa-apa kok punya posisi itu. Posisiku idealis kok, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Posisiku materialis kok, nggak apa-apa. Gitu. Toh kalau aku nggak ngomong gitu, aku milih juga, tapi kan nggak sadar. Aku kekeh, padahal aku sebenarnya pakai posisi gitu kan. Gitu. Misalnya orang ateis berarti kan materialis. Hmm. Nah, aku bisa memahami kamu gitu. Kamu nggak bisa memaksaku jadi ateis. Kamu mendebatku percuma karena aku tuh idealis.
Hmm. Percuma kamu ngejek-ngejek aku karena aku toh selalu idealis. Jadi aku bisa memahami adanya Tuhan, malaikat. Kamu kan materialis gitu kan. Gitu. Jadi akui saja kamu tuh materialis gitu. Gitu. Dan akui saja bahwa saya ini idealis gitu. Hmm. Aku jadi ini memahami kenapa Rocky Gerung tuh kalau jawab dia santai. Hmm. Jawab apapun dia kayak santai aja. Heeh. Background ilmunya banyak pol. Jadi dia tahu mau kemana. Weh, saya ikutin. Mau kemana? Tak ikutin. Kan loh. Iya benar. Nanti misalnya ya kita kan tadi kalau ngomong metafisika cuma dua, ya, materi idealis. Umumnya itu, yang lain turunan atau kombinasi. Nanti kalau ngomong soal politik misalnya, politik itu juga cuma dua umumnya ya, utilitarian sama libertarian. Utilitarian itu meyakini bahwa yang baik bagi orang itu yang bermanfaat bukan buat sebanyak mungkin orang. Utility-nya ya, manfaatnya, agak pragmatis tadi. Yang kedua libertarian. Enggak, yang baik tuh kalau manusia itu bebas saja, mau ngapain bebas. Nah, nanti semua sistem politik yang ada tuh umumnya cuma dua ini tok. Dikuli-kuli cuma di ini tok. Jadi kalau berdebat lalu orang milih, enggak, kita harus bikin BPJS, bikin apa. Itu cuman posisi aja itu. Pasti ada posisinya tuh. BPJS itu posisinya utilitarian. Ya. Makanya, yuk iuran, iuran. Lo aku nggak sakit kok iuran. Ya kan namanya juga utilitarian. Kita kumpulin duit buat yang sakit. Nanti kalau kamu butuh juga kamu bisa pakai. Ya kan? Itu utilitarian. Jadi kamu harus mengambil posisi utilitarian untuk memenuhi BPJS gitu. Kenapa kamu harus bayar iuran terus padahal kamu nggak sakit? Ya kan? Kalau nggak pakai itu, ya nggak ada BPJS, namanya libertarian. Urusan dewe, urus sendiri-sendiri, bikin asuransi swasta, urus sendiri-sendiri. Hmm. Gitu. Ya kira gitulah. Ya, 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 ya. Seru, seru, seru. Alhamdulillah. Oke, kayaknya Baik. belum ada yang komen-komen lagi ya. Jadi mungkin kita cukupkan aja, Pak. Iya, boleh Mas. Mengingat Mas Edi juga waktunya sudah harus ke acara yang selanjutnya. Alhamdulillah, kita sudah belajar di pagi menjelang siang ini, sudah siang, jam menjelang zuhur. Mudah-mudahan itu juga ini modal buat kita untuk makin menyadari bahwa sebenarnya kita tuh di posisi mana. Sehingga kalau kita melihat orang lain, oh ternyata di posisi sana, ya wis, lakum dinukum waliadin aja. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, wis. Nggak kan bisa nyatu, agree, to disagree aja. Hmm, ya gitu lah. Jadi lebih bijaksana ya Mas ya, Alhamdulillah ya. Dengan memahami posisi-posisi ini, insya Allah. Demikian. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari ini bisa manfaat dunia dan akhirat. Amin. Dan makin mendekatkan kita pada yang baik-baik. Amin. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susun, Mbak Lia dan teman-teman.